Kita mulai lagi ya, teman-teman. Apa ini? Oh iya, ini baru mulai kok, Mbak. Ayo, kita mulai yang materi kedua. Suara saya terdengar udah? Suara saya terdengar nggak sekarang? Terdengar, Pak. Oh Terdengar iya. Pak jelas. Oh, aku pikir kalian tidur ya. Tidur aja nggak apa-apa, guys. Ini dengerin ketika udah selesai. Oke, kita lanjut yang kedua untuk materi yang kedua. Jurnalistik, personal branding, dan jurnalisme konten digital. Saya memulai materi ini dengan mengatakan bahwa semua orang adalah media. Mengapa kok demikian? Karena di Indonesia hampir semua orang utamanya yang bahkan mungkin sudah anak SD itu sudah punya medsos ya. Jadi ketika sudah punya medsos, orang itu berhak mengungkapkan apa, mau nyampah di situ itu boleh dan bebas saja. Media sosial memungkinkan semua orang individu dari umur berapapun itu sudah mampu memproduksi beritanya sendiri, seinginnya sendiri, sesuai dengan keinginan sendiri, persepsi apa yang ingin mereka bangun itu sudah eh, sesuai keinginan mereka. Mereka bisa menjadi pembuat berita, mereka menjadi influencer, bisa menjadi storyteller, bahkan mungkin dalam beberapa hal mereka bisa menjadi jurnalis digital. Nah, dengan demikian kita bisa mengangkat satu tema tertentu tentang transformasi individu di zaman digital saat ini, di mana mereka mulai mengubah, mulai ada perubahan produksi dan konsumsi media massa yang dulu hanya dimiliki oleh kelompok-kelompok elitis, media dan orang terdidik. Saat ini bahkan orang yang belum cukup umur pun sudah mampu mengkonsumsi dan bahkan memproduksi medianya sendiri. Oleh karena itu, saat ini media sosial itu berada dalam ambang batas antara sebagai ruang ekspresi dan ruang produksi personal ya. Apa yang ingin mereka persepsikan itu sudah bebas saja semua sini. Sehingga apa yang kita sebut sebagai sebuah demokratisasi informasi publik itu saat ini dengan otomatis sudah terjadi. Orang berhak ngomong apa saja. Komdigi saat ini menyampaikan, ada kalau kalian lihat di TikTok itu udah agak viral ya kayaknya ya. Komdigi itu menyampaikan bahwa ada upaya untuk membatasi anak medsos yang digunakan oleh anak-anak di bawah umur seperti TikTok, IG, kemudian Facebook dan lain-lain untuk memastikan tidak ada internet addiction kepada mereka. Karena ketika mereka itu sudah adiktif sama media massa, termasuk, sorry, maksud saya itu media sosial, maka kemungkinan moralitas atau perilaku mereka akan juga menurun. Nah, itu saat ini Komdigi berusaha untuk melakukan itu. Aturannya saat ini sudah dibuat. Tetapi saya juga meragukan apakah hal semacam itu efektif. Karena saat ini orang yang bisa mengakses medsos itu dengan jalur yang informal ya, dengan jalur non formal, dengan jalur yang non legal itu udah banyak sekali. Jadi kita tidak bingung tuh. Kita nggak kita diblokir ini kita bisa menggunakan apa jaringan apa biasanya tuh VPN itu ya. VPN kita udah bisa tuh buka akses-akses yang terblokir oleh Komdigi. Itu nggak tahu ya. Saat ini memang di Indonesia itu sulit untuk membuat apa ya mengatur hal-hal semacam itu. Kemarin saya dengan dekanat itu bikin satu riset kaitannya dengan perkembangan apa ya adiktif ya, perkembangan adiksi internet anak-anak SD dan SMA di Kabupaten Probolinggo dan menemukan fenomena yang menarik karena eh, 85% di atas ya, di atas 80% anak SD itu sudah eh, meluangkan waktu ya, bukan meluangkan waktu, menggunakan medsos itu lebih dari 7 jam sehari. Itu kita tidak bisa membayangkan di zaman ketika kita sudah besar dan sudah berkeluarga nanti, bagaimana kita mengontrol itu semua. Itu kita harus ini ya, kita harus benar-benar memastikan bahwa media massa atau media sosial itu bukan yang mengontrol kita, tapi kitalah yang mengontrol media sosial itu. Nah, di luar daripada itu, maka kita juga bisa melakukan riset terkait dengan bagaimana perubahan pola konsumsi dan produksi informasi di era platform medsos itu sendiri. Banyak sekali sudah sekarang medsos-medsos yang tersebar dan itu menjadi bagian dari demokratisasi informasi publik. Dan itu bisa jadi bagian dari seberapa banyak misalnya perubahan pola produksi kita bisa menggunakan metode observasi media sosial sebagai ruang ekspresi, kita bisa menggunakan dokumentasi, demokratisasi kita bisa menggunakan metode apa untuk pengumpulan datanya. Dalam konteks sebagai seorang researcher, sebagai seorang peneliti, kita bisa jadikan itu objek riset. Tentu saja harapannya nanti kita bisa memberikan semacam apa namanya
tawaran advokasi kebijakan publik ya. Bagaimana seharusnya kita mengontrol tersebarnya informasi yang tidak karuan seperti ini. Yang selanjutnya adalah personal branding. Itu hampir sama dengan self media tadi. Jadi personal branding itu adalah upaya untuk membangun citra diri, identitas diri, karakter komunikasi, dan dari reputasi diri di hadapan publik. Jadi saat ini banyak konten kreator itu kan membangun identitas tertentu nih. Nah itu bisa kita teliti dengan teori personal branding. Jadi bagaimana mereka mencitrakan diri sebagai orang yang susah, yang humoris, ya orang yang senang apa dan lain-lain dan kita memproduksi sekaligus mengkonsumsi itu gitu. Nah, kita bisa melihat konstruksi identitas dalam media sosial, individu, influencer tertentu dengan ini gaya brandingnya itu seperti apa yang menarik dari branding mereka, apa yang mereka eh, selalu lakukan untuk menciptakan citra diri yang konsisten, mulai dari hari per hari, dari video-videonya itu seperti apa, dan itu bisa jadi pembelajaran kita ya, nanti pada saat kita sudah dapat kerja nanti, kita ingin membranding diri kita itu sebagai apa sih? Kita kan itu sebenarnya adalah identitas yang terpecah ya. Kita itu bisa disebut sebagai eh, diri sendiri sebagai saya misalnya saya sebagai dosen, sebagai akademisi, sebagai fawaid, sebagai siapa itu branding saya itu akan mau di seperti apakan di hadapan publik. Kalau branding itu menjadi bagian penting dalam kehidupan dan dalam pekerjaan kalian, kalian sudah harus mengengage diri kalian itu mulai dari sekarang. Kalian sudah harus memfokuskan diri kalian itu mau seperti itu kalau merasa bahwa branding diri itu menjadi penting dan juga bisa menjadi penting dalam konteks dia sebagai objek riset. Ya, jadi bagaimana artis-artis, orang-orang Prabowo misalkan kita bisa melihat salah brandingnya presiden-presiden kita itu mencitrakan diri sebagai apa? Dari mana Pak caranya? Dari cara mereka berpakaian, isi teks pidato mereka, cara mereka membuat gestur tubuh dan lain-lain itu kan berbeda. Prabowo Jokowi saja udah berbeda banget. Kita banyak sekali visualisasi yang bisa kita analisis. Cara mereka ngomong, intonasinya seperti apa. Mereka sedang mencitrakan apa sih pada dirinya. Setelah itu SWOT dari citra diri itu. Apa yang sedang ingin mereka eh, create, apa yang sedang ingin mereka buat gitu loh. Dari apa fenomena yang sedang ingin mereka pengaruhi. Itu. Nah, itu juga bisa kita lihat apa identitas ya, diri itu bisa kita lihat dari itu tadi caption, username, emoji, gaya bahasa, dan visualisasi. Jadi kalau kita lihat dari flyer, misalkan ya flyer pemilu kemarin ya, kayak Anies Baswedan, Prabowo, dan satunya Ganjar, itu kan bisa dilihat tuh kalau Ganjar itu lebih banyak mencitrakan diri sebagai apa, kalau Prabowo itu mencitrakan diri sebagai apa, Anies Baswedan mencitrakan diri sebagai apa. Pilihan warna mereka itu juga juga bisa dilihat. Anies Baswedan selalu pakai jas ya kan, dengan pakaian rapi, itu mencitrakan diri sebagai orang apa. Kemudian Ganjar dan Mahfud itu beberapa kali sering pakai jaket warnanya hitam dan sesekali warna merah. Mereka sedang ingin mencitrakan diri apa? Ke Prabowo Gibran dia menggunakan warna visual warna hijau ya, warna hijau ya, warna hijau. Dia ingin mencitrakan apa? Hijau itu menandakan apa? Nah, itu bisa dilihat persepsi yang mereka buat dari visualisasi branding diri yang mereka ciptakan di flyer-flyer pemilu yang mereka sebar di mana-mana tuh di iklan-iklan. Nah, itu eh, akan tampak sekali. Bisa jadikan objek riset juga. Storytelling digital. Konten digital yang kuat biasanya memiliki cerita, emosi, konflik, dan kedekatan sosial. Kalau kita ingin menjadikan ini objek riset, teman-teman, maka kita bisa melihat bagaimana sebenarnya seorang influencer, seorang tokoh mencitrakan dirinya itu di konten-kontennya. Misalnya dia itu ingin terlihat lucu ya, ingin terlihat serius tapi lucu. Dia ingin terlihat seperti orang yang sedih terus, dia ingin memberikan citra orang yang serius, memberikan citra orang yang penuh dengan semangat, dengan kosakata-kosakata yang teduh, dengan kosakata-kosakata yang kasar. Itu semuanya bisa kelihatan. Fenomena dai modern misalnya saat ini kan udah banyak tuh. Bisa kita membandingkan antara Abdul Somad, Gus Baha, ada lagi itu namanya Habib Bahar dengan Habib Rizik misalnya itu. Apa citra diri yang mereka sedang ingin tampilkan? Kosakata, cara mereka membawakan pakaian-pakaian mereka, konten yang mereka sebarkan dan lain-lain itu bisa
bikin objek riset dan itu menarik ya. Itu bagian dari modern eh, anu ya em, dakwah modern. Itu kita bisa lihat cirinya seperti apa. Linguistik itu sampai bisa lintas batas dan lintas gaya. Jadi linguistik itu teman-teman uniknya ya bahasa sastra, linguistik, bahasa secara umum itu melintasi batas bidang keilmuan, komunikasi, DKV, desain komunikasi visual, dan macam-macam. Alat bantunya biasanya semiotika, analisis wacana kritis, itu melintasi batas. Jadi jangan takut, jangan pernah merasa bahwa linguistik itu hanya bekerja di ranah-ranah teks. Tapi visualisasi itu juga bisa memendarkan pemahaman tekstual kita. Jadi itu jangan jangan terpaku pada teks aja. Itu penting untuk kita pahami. Ada juga microjournalism, podcast dan short video memungkinkan liputan singkat, wawancara cepat, opini publik, dan storytelling. Kan itu saat ini kecepatan media massa dan medsos itu memungkinkan kita untuk segera mungkin kan memahami. Makanya kenapa YouTube yang berdurasi 2 jam itu tidak lebih laku daripada short video. Short video itu lebih unik. Kenapa? Karena kita butuh sajian informasi yang cepat, yang menghibur dan lain-lain, yang butuh kamu intinya tuh sebenarnya apa, mau ngomong apa, udah cukup di short video saja. Makanya short video itu viewernya tuh kadang jauh lebih banyak daripada yang long video. Nah, eh, itu bisa kita teliti sebagai microjournalism. Bagaimana perbandingan antara yang long videos, ya video yang berdurasi panjang dengan video pendek, bagaimana tingkat viewersnya itu lebih tinggi mana, tingkat engagement terhadap viewer itu lebih tinggi mana, dan lain-lain itu bisa dilihat. Ya. Dan kenapa kok podcast saat ini juga menjadi sangat populer? Itu karena podcast memungkinkan kita untuk melihat tuh kira-kira se apa ya? Kira-kira kita itu kalau berbicara secara natural itu kira-kira lebih membuat engage user nggak, lebih meningkatkan engagement nggak? Ya memang lebih meningkatkan. Podcast itu kan ibaratnya seperti apa ya? Kalau dalam dunia yang konvensional itu kita kayak workshop, bukan workshop sih, apa namanya tuh ya? Kalau di bukan seminar, ada seminar, konferensi, talkshow ya. Jadi dia tuh kayak talkshow, mini talkshow, tapi dia tuh dibuat lebih natural. Itu podcast ya. Sekarang podcast-podcast itu udah mulai banyak bermunculan, kampus-kampus, bahkan komunitas-komunitas mahasiswa itu mulai podcastan semua itu semua. Karena dengan podcast itu kita lebih natural berbicara, lebih banyak hal yang bisa kita bahas dengan lebih natural, dan itu akan meningkatkan level engagementnya peserta itu akan lebih kuat. Jurnalisme digital menggunakan gambar, warna, tipografi, video, dan efek visual. Saya pikir ini juga bagian dari alat analisis yang juga bisa kalian jadikan objek penelitian. Kalau kalian mau menganalisis media jurnalistik, saya sarankan jangan menggunakan teks saja, tapi visualisasinya juga harus eh, apa ya, harus juga digunakan. Bahkan pemilihan fontnya juga kalau perlu dianalisis. Sampai ke ranah sana sih. Nah, viral konten. Viral konten ini kalau kalian mau fokus pada orang-orang atau tokoh-tokoh jadi influencer. Jadi influencer itu kan hidup dengan opini publik. Mereka itu menggunakan opini publik sebagai objek komodifikasinya. Dan dengan itulah mereka bisa meningkatkan perputaran uang bagi diri mereka sendiri. Jadi kita bisa lihat bagaimana influencer itu bekerja ya di ranah seperti itu. Apa saja sebenarnya yang ingin mereka branding. Kalau kita kita lihat yang dia bukan influencer tapi dia itu mungkin eh, seorang triliuner itu ada yang namanya siapa tuh saya lupa ya. Dia tuh kripto dan orang saham. Yang saham itu Andi Hakim kalau nggak salah. Dia itu menggunakan pakaian-pakaian yang biasa, yang bersahaja. Dia yang casual. Tapi kalau si satunya yang kripto itu saya lupa. Tapi kalau disebut saya ingat sih. Yang kripto itu dia tuh menggunakan gaya gaya pakaian yang sangat elitis ya. Kan semuanya punya masing-masing punya McLaren tuh. Apa sebenarnya yang ingin mereka tampilkan? Keduanya sama-sama triliuner, tapi mereka memvisualisasikan dirinya dengan cara yang berbeda. Ada orang kaya yang memvisualisasikan dirinya seperti merakyat, seperti Babe siapa itu yang kemarin menang gugatan itu kan ya, yang punya tol itu kan. Ya itu bisa dicitrakan itu. Yaitu kita bisa lihat tuh bagaimana ketiganya seorang triliuner kemudian mencitrakan diri dengan orang yang berbeda, dengan citra yang berbeda. Ya itu dah ya, itu bisa. Gabriel Ray, betul, Septifan. Makasih Septifan. Merhatiin juga kamu ya Septifan ya. Gabriel Ray. Aku juga itu. Aku lama-lama juga pengen tuh ikut saham dan kripto ya. Pengen belajar minimal ya. Kayaknya dibanding pekerjaan-pekerjaan kita yang capek-capek kayak riset-riset itu, mending ikut kripto atau saham ya. Itu kayaknya lebih cepat tuh dapat duit tuh.
Oke, etika medsos. Kalau ini kayaknya nggak perlu saya bahas karena kalian udah paham banget gimana kemudian media sosial itu sudah melampaui batas etika dan prosedur etika yang terjadi di medsos itu sudah hampir tanpa batas. Jadi kita tidak bisa membedakan diri mana yang etika, mana yang non etis dan lain-lain. Tapi kita bisa menggunakan itu sebagai objek riset sejauh kita punya prosedur etika yang akan kita gunakan. Kalau kita punya panduan etika, panduan moral yang kita gunakan, kita menggunakan panduan etika siapa, milik apa untuk menghakimi atau menganalisis konten media digital apa itu baru bisa. Tapi kalau kita ingin menelusuri etika media digital itu hampir mustahil ya. Kenapa? Karena media digital itu sendiri sudah sangat masif dan karena kedemokratisannya untuk tidak mengatakan kebebasannya itu sudah hampir tanpa memiliki etika sih. Sulit sih untuk memberi batas dan ruang itu. Kita menggunakan etika yang dibuat oleh Komdigi, oke, tidak apa-apa, ada panduan etiknya kan. Lalu kita menganalisisnya menggunakan itu untuk menganalisis mana yang tidak beretik, mana yang beretik, oke. Tapi kalau kita mau menggali etika medsos itu akan sangat sulit. Nah, itu. Kecuali kita ingin melihat dampak medsos itu secara etis, secara moral itu bisa antara lain cyberbullying, kemudian ya perundungan, kekerasan verbal, visual dan macam-macam itu bisa. Tapi kalau kita ingin menggali etika medsos itu agaknya susah karena itu hampir tanpa etik. Masa depan jurnalisme digital, saya pikir saya sudah tidak perlu bahas karena ini hampir sama dengan yang tadi bahwa ke depan tantangan kalian itu jauh lebih kompleks, tetapi juga jauh lebih menyenangkan. Sejauh kalian merasa bahwa kalian hidup di zaman ketika seluruh fasilitas media sosial, media massa, platform AI itu membantu kalian untuk mempercepat, meningkatkan level kemampuan kalian sampai di ranah yang paling mungkin untuk bisa kalian capai. Kalian kalau menggenerate konten itu saat ini sudah hampir nggak berlaku otak manusia itu. Semuanya menggunakan AI semua. Yang satu-satunya pertaruhan utama bagi lulusan jurnalistik itu adalah kemampuan kalian untuk menghumanize konten yang dihasilkan oleh robot. Sekaligus kemampuan kalian untuk melocalize konten-konten yang dihasilkan oleh robot itu. Sekaligus juga memastikan bahwa konten-konten itu tidak melanggar batas-batas kemanusiaan, batas-batas peraturan perusahaan, atau kalian mampu, bahkan kalian juga bisa berpikir untuk menciptakan konten-konten yang estetis. Jadi sekarang poster aja udah bisa dibikin, kadang poster yang dibikin AI mungkin jauh lebih menarik ya. Jadi AI itu hanya alat bantu. Jadi jangan sampai kalian punya kemampuan yang jauh lebih rendah daripada AI. Kalian kalau bikin punya kemampuan desain grafis, ya pastikan kemampuan desain grafis kalian itu jauh lebih mumpuni dari AI itu sendiri. Ya misalnya kalau AI itu kan apa ya? Tulisannya kadang keliru tuh ya. Ya, kadang juga dia sering misalkan caption caption apa hashtag itu harus taruhnya seharusnya taruhnya di atas, taruhnya di bawah, dia taruhnya di atas misalkan atau apa. Nah, itu kan sesederhana itu kadang. Tapi itu kan itu persoalan itu jadinya kan. Jadi kita harus punya kemampuan yang jauh lebih daripada AI seharusnya ke depan. Ya, dah seperti itu aja. Oke, kita cukup. Ya, oke, kita cukup. Kita tinggal dua materi lagi, guys. Sedikit aja, mungkin sekitar 20 menit atau setengah jam ya. Saya akan percepat. Sementara itu dulu kita break 5 menit.